Kita simak kembali pernyataan Fahri Hamzah karena Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga menegaskan usulannya untuk mengevaluasi KPK sebagai salah satu lembaga semi negara itu bukan karena kasus KTP elektronik. Bahkan Pak Fahri Hamzah mengatakan bahwa kasus KTP elektronik ini hanya permainan dan desain dari beberapa orang saja. Percaya saya, ini omongan saya nih, omong kosong itu adalah permainannya Nazarudin sama Novel sama Agus Raharjo. Itu Agus Raharjo terlibat di KTP. Udahlah, percaya saya deh. Bohong ini semua, nggak ada. Artinya bentuk evaluasinya KPK yang... Jadi Anda jangan curigai angket ini lagi soal IKTP. Ini memang bohong IKTP itu. Nggak ada. Ini IKTP-nya udah selesai. Masa ada rugi 2,3 triliun? Dari mana ruginya? Siapa yang ngomong itu rugi? Nah ini hayalan lagi. Yang bisa menentukan kerugian negara cuma BPK. Ini hayalan, ini permainan Nazarudin sama Novel sama Agus ini. Udahlah, nanti kita akan buka semuanya. Saya juga bisa buka sekarang, tapi nantilah biar seru permainan di belakang. Apa tanggapan KPK ketika nama Ketua KPK Agus Raharjo kemudian nama Novel juga disebut menjadi orang yang mendesain kasus yang omong kosong kalau menurut Pak Fahri Hamzah, bahwa IKTP ini tidak ada, bahkan kerugian negara 2,3 triliun tidak ada begitu karena BPK tidak pernah merilis ini. Tanggapan Bang Febri seperti apa? Kasus tersebut sudah diproses di persidangan dan bahkan sudah melewati proses pembuktian yang terbuka untuk publik. Jadi siapapun sebenarnya bisa melihat dan mengikuti perkembangan dari fakta persidangan itu. Dan di persidangan kita dengar memang benar ada proses pembahasan anggaran dan pertemuan-pertemuan, bahkan indikasi aliran dana pada sejumlah pihak. Bahkan ada pengakuan-pengakuan juga dan pengembalian dana dari pihak-pihak yang pernah menerima aliran dana terkait dengan kasus KTP elektronik ini. Dan tentu saja semua bukti sudah kita sampaikan secara cukup. Nanti kita akan lihat setelah proses tuntutan itu akan ada pledoi dan putusan dari pengadilan. Sah-sah saja atau silakan saja orang-orang atau pihak-pihak tertentu misalnya mengatakan tidak ada kasus korupsi KTP elektronik. Namun tentu publik dengan mudah itu bisa memahami misalnya kata-kata yang kosong dan tidak berdasarkan fakta itu disampaikan oleh siapa. KPK sebagai lembaga penegak hukum tentu hanya akan bisa menangani sebuah perkara sepanjang memang fakta hukumnya kuat, dan itu sudah kita lakukan penyidikan sejak tahun 2014, kemudian kita proses lebih lanjut. Saat ini ada satu orang tersangka yang juga sudah kita proses selain 2 orang yang sudah masuk di persidangan. Dan kita akan terus mengembangkan perkara ini terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan harus bertanggung jawab karena ada indikasi kerugian keuangan negara 2,3 triliun juga yang sudah ditemukan oleh BPKP ketika kami melakukan koordinasi dan dilakukan audit terhadap proyek tersebut. Nah, itu sudah kita uraikan semua di persidangan. Ya, tetapi pernyataan dari Fahri Hamzah kali ini selain mengatakan bahwa kasus IKTP itu bohong, desain beberapa orang saja, tapi kali ini juga disertai dengan mengatakan bahwa Ketua KPK Pak Agus Raharjo tadi disebutkan terlibat dalam kasus ini. Bagaimana KPK menilai ini? Apakah ada tanggapan langsung dari Pak Agus Raharjo? Ya, sebenarnya pernyataan itu kontradiktif. Katanya kasusnya tidak ada, kemudian dikatakan lagi ada yang terlibat, gitu kan. Nah, itu mudah sekali sebenarnya untuk memahami bahwa tidak ada dasar dari pernyataan tersebut. Sayang sekali sebenarnya ketika ada seorang pejabat negara, apalagi itu di DPR, kemudian mengesampingkan semua fakta-fakta yang sudah muncul di proses persidangan secara terbuka tersebut. Kita khawatir ini justru akan berimbas secara institusional kepada institusi DPR-nya. Lebih baik kita sama-sama menghormati proses hukum yang ada. Terkait dengan nama yang disebutkan, misalnya nama Ketua KPK Agus Raharjo, sebenarnya itu sudah sejak lama kita sampaikan juga. Pada saat itu Pak Agus Raharjo menjadi pimpinan dari LKPP. Nah, ketika menjadi pimpinan LKPP itu justru LKPP merekomendasikan pada Kementerian Dalam Negeri pada saat itu agar tidak dilakukan pengadaan KTP elektronik seperti yang ada saat ini, sehingga dikatakan kalau pengadaannya masih dilakukan dengan cara yang seperti itu maka akan ada indikasi kerugian keuangan negara. Namun rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti.
Dan di persidangan fakta-fakta tersebut juga sudah diungkap dan dibuka. Jadi lebih baik kita simak fakta persidangan yang ada agar statement-statement atau pernyataan-pernyataan kemudian tidak kemudian didasari oleh asumsi semata. Baik, bagaimana dengan soal kerugian keuangan negara? Tadi koresponden kami juga mempertanyakan tentang adanya kerugian keuangan negara sampai 2,3 triliun. Dijawab oleh Pak Fahri tadi sebagai Wakil Ketua DPR RI mengatakan itu hayalan dari mana? Karena BPK tidak pernah mengeluarkan kondisi yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sampai 2,3 triliun. Ya tentu kerugian keuangan negara itu dihitung berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Misalnya ketika ada indikasi markup dari produk-produk tertentu, seharusnya harganya adalah misalnya 100.000 tapi kemudian di markup menjadi 1 juta atau nilai-nilai yang lain, maka selisihnya adalah kerugian keuangan negara. Hal itu dihitung dengan sangat presisi dan tepat menggunakan mekanisme audit dan juga bukti-bukti hukum yang kuat oleh BPKP. Jadi kami KPK berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Dan hasil perhitungan atau audit tersebut kemudian kami jadikan sebagai salah satu bukti di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jadi sebenarnya semuanya justru semakin jelas ketika ada pihak-pihak tertentu yang sepertinya ingin selalu mengatakan tidak ada kasus korupsi di KTP elektronik. Padahal ternyata sebaliknya di fakta persidangan muncul bukti-bukti yang menurut pandangan kami terpenuhi dan ada indikasi korupsi yang sangat kuat di sana. Jadi mari kita bersama-sama lebih melihat fakta persidangan yang ada, kita ungkap bersama-sama para pelaku kasus korupsi KTP elektronik ini, ketimbang kemudian mengatakan kasus ini tidak ada, sehingga itu akan terkesan melindungi pihak-pihak tertentu. Kita berharap bukan hal itu yang terjadi. Ya, jadi intinya bukan omongan orang pinggir jalan tentang kerugian keuangan negara 2,3 triliun itu ya Bang Febri ya. Karena tadi Pak Fahri sempat menyebutkan mana yang harus dipercaya, BPK sebagai lembaga resmi yang menjalankan undang-undang ataukah omongan pinggir jalan yang menyatakan ada kerugian 2,3 triliun begitu Bang Febri ya. Saya kira kalau itu direspon dengan pernyataan saja maka itu akan jadi jawab-menjawab yang tidak berguna. KPK sebagai lembaga penegak hukum sudah membuktikan dan mengajukan bukti-buktinya di persidangan. Kita lihat nanti kalau ada bukti-bukti lain misalnya dari tersangka yang sekarang sedang kita proses atau pihak-pihak lain yang mengklaim misalnya memiliki bukti sebaliknya dari kasus KTP elektronik ini. Indikasi kerugian keuangan negara 2,3 triliun itu sudah dihitung dengan sangat tepat dan presisi dan kami ajukan itu sebagai bukti di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan itulah yang sudah menjadi fakta dan bisa disimak bersama-sama. Banyak pihak datang ke KPK untuk mendukung KPK melakukan penuntasan kasus KTP elektronik ini dan kita akan terus menangani hal tersebut. Kita akan proses kalau ada pihak-pihak lain, apakah pihak yang diduga menikmati aliran dana, dan cukup banyak pihak yang sudah kita sampaikan di dakwaan, ataupun pihak-pihak yang diduga bersama-sama melakukan korupsi. Karena kita tahu ada indikasi persekongkolan banyak pihak, baik dari unsur dari sektor politik, unsur birokrasi, atau sektor swasta dalam kasus indikasi korupsi KTP elektronik ini. Baik. Sebelum mengatakan bahwa kasus KTP elektronik itu bohong, tetapi kemudian juga menyebutkan ada nama Pak Agus Raharjo yang terlibat di dalamnya, yang tadi Bang Febri menjawabnya dengan itu pernyataan yang kontradiktif begitu ya. Sebelumnya Pak Fahri Hamzah ini juga mengatakan bahwa mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi lembaga semi negara seperti salah satu contohnya adalah KPK begitu. Lembaga-lembaga seperti ini kemudian justru seperti mengabaikan kehadiran atau adanya presiden dan tidak lagi melihat bagaimana mengevaluasi lembaga inti, dalam hal ini mungkin seperti Polri dan juga Kejaksaan. Apa tanggapan KPK tentang wacana untuk mengevaluasi kembali yang mungkin saja berujung pada pembubaran terhadap KPK? Ya, kalau pernyataan kan di alam demokrasi semua orang silakan saja bicara, apakah bicaranya benar atau asal-asalan itu dalam demokrasi mungkin dipandang itu kebebasan berbicara. Tapi bagi kami di KPK sederhana saja, memang banyak pihak yang mungkin merasa terganggu ketika
KPK melakukan penanganan kasus korupsi. Terutama ketika kasus-kasus korupsi besar kita tangani, sebutlah KTP elektronik ini, kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terganggu, terusik atau merasa terancam itu mungkin saja ada. Namun bagi KPK dan kami juga cukup yakin Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan secara tegas komitmen untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Apalagi secara ketatanegaraan, kalau kita memahami bagaimana konstruksi lembaga-lembaga negara atau hukum tata negara tentang lembaga-lembaga negara, itu sebenarnya ini praktek yang wajar dan memang berlaku di dunia internasional tentang lembaga-lembaga independen. Justru konteks ini yang mungkin tidak dipahami dengan cukup baik. Sayangnya itu disampaikan oleh salah satu unsur pimpinan dari lembaga yang kita hormati. Ya, Bang Febri, kalau kita lihat agenda juga begitu dari pansus angket KPK di DPR RI, mereka sekarang sudah mulai mengagendakan tadi bertemu dengan pimpinan BPK dan mempertanyakan tentang bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara atau anggaran untuk KPK tahun 2015-2016. Ini sepertinya memang akan sangat dievaluasi betul keberadaan KPK terutama terkait dengan penggunaan anggaran ini. Apa tanggapan KPK? Ya, silakan saja karena BPK memang memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap penggunaan keuangan negara. BPK juga melakukan audit terhadap lembaga lain, terhadap KPK dilakukan audit oleh BPK, terhadap DPR juga dilakukan audit oleh BPK, terhadap institusi lain pun demikian. Jadi itu kita tempatkan, kita pandang saja sebagai kewenangan BPK secara konstitusional dalam konteks juga checks and balances. Ketika misalnya ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan di KPK, maka tentu akan kita tindak lanjuti. Ketika ada rekomendasi, maka kita akan tindak lanjuti dan lakukan perbaikan. Ada juga perbedaan-perbedaan pendapat yang saya kira itu wajar dalam proses audit yang berjalan. Baik. Misalnya salah satu temuan yang dipandang temuan oleh BPK di tahun 2015 adalah terkait dengan bantuan biaya hukum pendampingan terhadap saat itu ada 2 orang pimpinan KPK yang menjadi tersangka, yaitu Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad, kemudian pendampingan hukum terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK yang juga saat bertugas kemudian terkena proses hukum. Menurut BPK itu seharusnya tidak ditanggungkan terhadap anggaran KPK. Nilainya sekitar 100 jutaan rupiah totalnya selama itu. Namun menurut KPK, karena proses hukum itu terjadi memang pada saat mereka bertugas di KPK dan tidak bisa dipisahkan dari tugas yang dilaksanakan itu selama proses hukum itu, tentu itu bisa dialokasikan. Itu adalah contoh-contoh temuan yang kemudian kita diskusikan dan kita tindak lanjuti lebih jauh. Kalau ada kekurangan administrasi misalnya, maka itu akan kita lengkapi dan itu menjadi dasar buat perbaikan bagi KPK. Oke, baik. Salah satu agenda pansus angket juga ini sepertinya memang benar-benar sangat menyoroti kinerja KPK selama ini. Salah satu agenda yang akan dilakukan oleh pansus angket adalah mencari informasi tentang penanganan perkara kepada para napi-napi koruptor yang dulu pernah ditangani oleh KPK tentu saja. Apakah hal ini cukup meresahkan bagi KPK ataukah ini menjadi hal yang justru akan sia-sia karena status dari para koruptor ini sudah narapidana begitu, artinya sudah melalui proses pengadilan? Bang Febri. Ya, silakan saja. Tentu bukan kapasitas kami di KPK juga untuk mengomentari apa yang dilakukan oleh pansus. Kalau kemudian yang didatangi misalnya adalah para napi kasus korupsi atau seseorang yang sebenarnya sudah dinyatakan pengadilan terbukti bersalah melakukan korupsi, kemudian keterangan para napi korupsi tersebut dipandang akan menguatkan pansus angket untuk mengevaluasi misalnya beberapa hal dari KPK, ya silahkan saja. Kami tentu saja yakin proses yang sudah kita lakukan selama ini ketika penanganan perkara itu sudah prudent sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan bahkan pengadilan pun menegaskan bahwa yang bersangkutan memang divonis bersalah. Jadi siapa lagi yang akan kita hormati di dalam konteks lembaga negara yang sudah menjatuhkan vonis bersalah gitu kan. Silakan saja, ya KPK tentu akan tetap bekerja. Segala upaya misalnya untuk melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja KPK akan kita terima dengan senang hati. Kalau ada proses pengawasan kita terima juga dengan senang hati, karena memang tidak boleh anti dengan pengawasan. Sepanjang memang
kewenangan-kewenangan tersebut memang dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku dan memang ditujukan untuk penguatan pemberantasan korupsi. Kecuali sudah ada kepentingan pihak-pihak tertentu misalnya yang langsung atau tidak langsung ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu itu akan dilihat dari sisi yang lain juga oleh publik. Silahkan masyarakat menilai itu. Bagi KPK sendiri kami tidak terlalu menganggap penting pernyataan-pernyataan yang sebenarnya sudah sejak lama ingin melemahkan, membubarkan KPK, karena KPK tetap akan bekerja saja sesuai dengan kewenangan kami. Kasus-kasus tetap akan kita tangani, kasus KTP elektronik juga sedang dan akan terus kita tangani. Pelaku lain juga akan terus kita ungkap dalam kasus ini. Baik, terima kasih Bung Febri Diansyah, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas waktunya.